Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhirnya kita semua harus menjalani Ramadan bersama dengan coronavirus ini atau COVID-19. Akhirnya kita harus berdamai dengan keadaan dan kita harus ditemani dengan kondisi seperti ini. Apakah kita akan bisa melewatinya? Nah, sebelum saya mulai, silahkan untuk subscribe, like, dan silahkan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu mengikuti perkembangan atas apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini dan kedepannya menggunakan kartu-kartu yang saya miliki ini tadi. Seperti kita ketahui, keadaan sekarang ini seperti kartu The Tower. Jadi The Wisdom of Tarot yang ingin saya sampaikan adalah ada perubahan besar sekali terjadi. Kita semua dikagetkan dan kita nggak bisa apa-apa. Ini benar-benar sesuatu yang datang dari Sang Kuasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seakan-akan kehidupan kita yang dulu hilang sama sekali dan kita sekarang hidup dalam kondisi yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Terkurung di rumah, terpenjara, dan kita tidak tahu harus melakukan apa. Saya teringat oleh sebuah tausiah atau sebuah ceramah dari, kalau nggak salah ini A.A. Gim waktu itu. Jadi dia bilang seperti ini. Suatu ketika ada seorang manusia jalan di tengah padang golf atau padang rumput. Nah, tiba-tiba waktu dia sedang jalan, dia merasa ada sesuatu yang jatuh dan kena di pundaknya. Setelah dilihat, ternyata itu adalah kotoran burung. Apa yang akan terjadi saat itu tadi terjadi pada kalian semua atau Anda semua? Kemudian kita akan berpikir, wah, kenapa kok seperti ini? Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan logika yang paling masuk akal, ada lapangan seluas itu dan burung terbang ke arah yang tidak menentu dan kita berjalan di tengah-tengahnya, kenapa kotoran burungnya jatuh tepat di pundak kita? Ini artinya bahwa satu, sebenarnya apapun yang kita usahakan, tetap Tuhan yang menentukan. Dan Ramadan kali ini bersama dengan coronavirus ini adalah satu ketetapan Sang Kuasa. Apapun agama Anda, jika Anda masih percaya dengan Tuhan, artinya ini adalah sesuatu yang memang disetujui untuk terjadi. Dan ini memang harus kita jalani. Nah, saat kita sebagai manusia menjalani ini, dan kalau kita memang percaya dengan konsep ketuhanan itu sendiri, maka kita harus bisa menemukan 1, 2, 3, atau beberapa, kalau dibilang apa, hikmah dari semua yang terjadi ini tadi. Walaupun kita sudah berusaha, tapi ternyata endingnya seperti sekarang ini. Sebenarnya belum ending sih, tapi ini kejadiannya begini. Ini membuat kita menjadi mengingat-ingat kembali karena kondisi kali ini seumur hidup saya, Ramadan seperti ini, dan mungkin nanti juga Idul Fitri akan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang baru. Tetapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru untuk orang-orang yang berkekurangan. Untuk orang-orang yang berkekurangan, Ramadan itu sama seperti hari-hari biasanya. Buat orang-orang yang berkecukupan seperti saya, kalian semua yang memiliki data dan kuota untuk bisa mendownload ini, tentu saja ini adalah sesuatu yang saat yang menggembirakan saat Ramadan terjadi. Terus kemudian hari pertama puasa, kita sahur bareng bersama keluarga atau orang-orang yang kita sayangi, makan makanan yang belum pernah kita makan, dan kemudian besoknya puasa. Hari ini tadi saya hari pertama puasa, dan saat buka puasa kita pergi ke tempat yang kita sukai, kita makan makanan yang kita ingin makan. Nantinya waktu di tengah-tengah Ramadan menuju ke Lebaran kita akan buka puasa bersama dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi untuk orang-orang yang hidup dengan ekonomi yang susah. Untuk mereka, Ramadan sama kayak hari-hari biasa. Mereka mungkin malah harus makan dengan berkekurangan lagi. Untuk para pengemis, tentu saja mereka nggak akan dapat penghasilan yang lebih tinggi daripada kalau saat masih banyak orang beraktivitas. Untuk orang-orang yang pekerjaannya marginal, itu tentu saja mereka nggak akan mendapat banyak sekali perbedaan dibanding hari-hari biasanya. Kita juga tidak akan bisa beli baju lebaran. Dalam artian beli baju lebaran, ngapain juga beli baju lebaran kalau nggak akan kita pakai untuk nantinya bisa bersilaturahmi ke orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tidak bisa pergi mudik karena baru saja sudah dilarang untuk pergi mudik ke kampung halaman kita. Kita tidak bisa berjumpa dengan orang tua kita. Kebayang orang-orang yang itu tadi terpinggirkan, yang tidak punya uang untuk pulang ke rumah orang tua mereka saat lebaran, tidak bisa mengunjungi, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa kirim uang. Kita berkekurangan dan kita juga mulai, mungkin beberapa di antara kita semua mulai menjual barang-barang yang kita miliki agar kita bisa dapat sedikit uang untuk bisa menyambung hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Dan ini sebenarnya adalah tepat sekali dengan esensi kartu The Tower ini, bahwa keadaan ini masih terjadi seperti sekarang ini. Walaupun memang kemarin saya sempat ramalkan bahwa ini semua akan mereda, dan kenyataannya memang mereda dengan mulai naiknya jumlah orang yang sembuh. Hari ini 24 April 2020, hari pertama puasa, ada sekitar 1002 orang yang sembuh. Dan mungkin sekarang sudah bertambah seiring dengan bertambahnya waktu sejak diumumkan 5 jam yang lalu. Dan saya lihat ini sebenarnya harus disikapi dengan sebuah tekad bahwa kita harus mulai melupakan apa yang dulu.
Yang kemarin itu sudah pergi. There is no normal anymore. Yang ada adalah the new normal. Jadi kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Kita harus berpikir dengan cara yang baru, melihat dengan sudut pandang yang baru, dan kita akan mungkin saja bisa survive dari kondisi ini, dan semoga kita akan bisa kembali lagi ke kondisi yang kemarin atau mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah pandangan saya tentang bagaimana kita harus menjalani Ramadan bersama coronavirus atau COVID-19 ini tadi. Harapannya adalah saya, kamu, kita semua tidak terus kemudian jadi orang yang kebingungan, kita terus menjadi denial, dan kita jadi marah dengan keadaan seperti ini. Tapi kita harus berdamai dan kita hadapi ini sampai nanti ini selesai. Bersama-sama kita bergandengan tangan dan berusaha menyelesaikan ini sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tonton video saya yang lain, dan semoga ini bisa sedikit saja memberi satu optimisme di dalam hati kamu, saya, kita semua. Dan silahkan dibagikan jika ini bisa memberikan seperti yang tadi saya katakan. Saya Denny Darko, terima kasih.